Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pembahasan klasifikasi materi. Tujuan pembelajaran ini agar dapat membedakan zat tunggal, campuran, unsur, senyawa, dan ion. Di sini saya tunjukkan beberapa contoh materi. Ada gula, garam, emas, air, gula dicampur garam, sirup. Kalau kita lihat sifat yang menonjol, gula rasanya manis, garam rasanya asin, emas berwarna kuning, air rasanya tawar, gula dan garam rasanya manis dan asin, sirup rasanya manis, asam, dan sebagainya. Di antara materi ini, berdasarkan sifatnya ini, manakah yang merupakan zat tunggal? Caranya untuk mengidentifikasi ini zat tunggal atau campuran, kita lihat sifatnya. Kalau menunjukkan satu sifat, berarti zat tunggal. Gula merupakan zat tunggal, garam zat tunggal, air zat tunggal. Gula dicampur garam karena menunjukkan dua sifat, maka ini merupakan campuran, sirup juga merupakan campuran. Berdasarkan contoh materi ini, maka materi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu zat tunggal atau zat murni, yang kedua adalah campuran. Zat tunggal atau zat murni terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran terdiri dari campuran homogen yang dikenal dengan larutan dan campuran heterogen yang dikenal dengan campuran. Unsur ini terdiri ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Senyawa ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagian, seluruh sifat, dan susunan kimianya atau rumus kimianya sama. Contoh dari zat tunggal tadi adalah unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur tadi dibedakan ada tiga, ada unsur logam, metaloid, dan unsur non-logam. Ini contoh dari beberapa unsur logam. Contohnya besi, lambangnya Fe. Ini wujudnya besi. Besi kalau sudah dibuat sesuatu bisa membentuk batangan-batangan besi. Besi merupakan zat tunggal, jadi rumusnya sama. Ini semuanya rumusnya satu, yaitu Fe. Dan sifatnya sama, seluruh bagiannya sama, mengkilat semua. Emas, lambangnya Au. Ini contoh dari wujud emas. Ini emas yang sudah berupa tantakan atau cetakan. Semuanya warnanya kuning, jadi sifatnya sama. Kemudian ini masih contoh unsur non-logam, tembaga, aluminium, natrium, magnesium. Lambangnya tembaga Cu, aluminium Al, natrium Na, magnesium Mg. Ini wujud zatnya. Tembaga, warnanya kuning kemerahan, ini kabel dari tembaga. Ini aluminium, ini bisa dibuat panci dan sebagainya. Ini natrium. Natrium adalah logam tetapi lunak, mudah dipotong. Kemudian magnesium. Ini juga berupa logam hampir seperti aluminium, tapi ini lebih mudah patah. Ini contoh unsur non-logam. Karbon, lambangnya C. Ini karbon. Kalian sudah kenal ini contohnya arang dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian belerang, lambangnya S. Ini bongkahan-bongkahan belerang. Klor, gas klor, lambangnya Cl. Gas yang warnanya kekuningan. Kemudian yodium, lambangnya I. Yodium, uap yodium berwarna ungu. Ini contoh unsur metaloid. Silikon, Si, ini contohnya silikon. Kemudian arsen, ini serbuk arsen, lambangnya As. Berilium, Be, ini contoh berilium. Astatin atau astat, lambangnya At, ini astatin. Berikut contoh zat tunggal yang berupa senyawa. Contoh senyawa yaitu gula, rumusnya C12H22O11. Garam dapur, NaCl. Alkohol, C2H5OH. Asam cuka yang sering kita beli, C3COOH, CH3COOH. Gas karbon dioksida, urea, CONH2 dua kali. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Zat yang lebih sederhana dari senyawa adalah unsur. Jadi bisa dikatakan bahwa senyawa apabila diuraikan menjadi unsur-unsur. Campuran. Campuran dibedakan ada dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh dari campuran homogen ini minuman teh, Sprite, ini beberapa larutan. Campuran homogen atau larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara komponen penyusunnya. Jadi tampaknya serba sama. Jadi larutan teh atau minuman teh ini tidak bisa dibedakan gulanya mana, airnya mana, semuanya kelihatan warna teh. Sprite ini zat pemanisnya juga tidak kelihatan. Ini beraneka warna larutan ini kita tidak tahu larutan ini tersusun dari campuran apa saja. Contoh campuran heterogen atau dikenal dengan campuran saja. Ini contoh minuman kopi yang bercampur dengan susu. Jadi kelihatan susu dengan kopinya. Ini puding yang kelihatan selasihnya. Ini campuran dari beberapa pupuk. Jadi campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara komponen penyusunnya. Jadi tampaknya serba aneka. Setelah kita mengenal unsur, senyawa, campuran, maka jenis materi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Materi-materi ini terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel-partikel penyusunnya. Saya ambil contoh unsur yaitu hidrogen dan emas. Kemudian saya ambil contoh senyawa yaitu air dan garam dapur. Gas hidrogen, kalau kita lihat partikel penyusunnya seperti ini, berarti gas hidrogen tersusun atas ini partikel-partikel seperti ini. Kalau ini kita uraikan, akan terurai menjadi, nah ini, bagian terkecil dari gas hidrogen ini. Bagian terkecil dari emas, bagian terkecil dari air, bagian terkecil dari garam dapur seperti ini. Partikel terkecil seperti ini namanya membentuk molekul.
Molekul ini terdiri dari dua atom yang sama. Jadi ini namanya molekul unsur. Kalau unsur emas, ini partikel terkecilnya berupa butiran-butiran atom. Air, partikel terkecilnya ini merupakan molekul. Ini molekul, ini juga molekul. Jadi molekul itu apa? Molekul itu bagian terkecil yang masih berupa gabungan atom-atom. Kalau gabungan atom-atomnya sama, namanya molekul unsur. Sedangkan penggabungan atom-atom yang berbeda, ini membentuk molekul senyawa. Garam dapur, ini merupakan senyawa ion. Air merupakan senyawa kovalen. Karena ini senyawa ion, maka partikel terkecilnya ini berupa ion-ion. Ion positif dan ion negatif. Kalau campuran ini bisa gabungan dari atom, molekul unsur, molekul senyawa, atau ion-ion. Jadi, materi tersusun atas partikel-partikel. Partikel materi adalah bagian terkecil suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Berdasarkan keterangan tadi, maka kalau disimpulkan bahwa jenis materi itu ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Senyawa ada senyawa ion, ada senyawa kovalen. Partikel terkecil dari unsur ini bisa berupa atom, bisa juga berupa molekul, tetapi molekul unsur. Partikel terkecil dari senyawa ion yaitu ion-ion, ion positif dan ion negatif. Partikel terkecil dari senyawa kovalen berupa molekul, tetapi molekul senyawa. Partikel terkecil dari campuran ada atom, ada molekul, ada ion. Jadi campuran itu bisa campuran antara atom dengan molekul, atom dengan ion, atau molekul dengan ion, atau ketiga-tiganya. Demikian pembahasan mengenai partikel-partikel materi. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah pemahaman kalian. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.